Ahmad Walal. Bapak Ibu, di pagi hari menjelang siang ini akan berlangsung kegiatan orientasi mahasiswa baru untuk angkatan 2021. Mengawali acara, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Afrifa Kaidir selaku pimpinan Fakultas Ilmu Sosial. Halo Monik, Pak Afrifanya masih menguji. Sedang ada ujian. Ya. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita serahkan kepada Ibu Ketua Prodi, yang namanya Ibu Susi, untuk membuka sekaligus memperkenalkan dosen Prodi Magister Pendidikan Pancasila. Disilahkan. Baik, terima kasih banyak Monik. Pertama, Ibu ingin menyapa dulu seluruh mahasiswa baru Prodi Magister PPKN. Bagaimana kabarnya Ananda semua mahasiswa? Alhamdulillah sehat, Bu. Ada beberapa wajah yang dikenal ini bekas mahasiswa di S1 dulu ya, kayak Ahmad ya. Tapi yang lain ini saya harus panggil Bapak dan Ibu ini. Karena sudah senior tapi masih punya semangat ya untuk bisa melakukan pendidikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas niat baik ya untuk bisa berjihad kembali melalui Prodi Magister PPKN. Terima kasih banyak kami ucapkan. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Kaprodi memberikan beberapa materi ya terkait dengan perkuliahan kita pada Prodi Magister PPKN. Ada 3 materi ini yang sangat penting untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah kami selaku Prodi untuk menjelaskan kurikulum, kemudian menjelaskan siapa yang akan menjadi pembimbing dan pengampu dalam berbagai mata kuliah kita. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Maria, beliau akan menjelaskan kepada kita semua apa itu KKNI 8 dan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan sangat baik ya dengan seluruh dosen dan pembimbing. Nanti di sesi terakhir akan ada Ibu Dr. Fatmariza yang akan menjelaskan bagaimana kita bisa menyelesaikan studi kita ini secara tepat waktu. Jadi 3 hal penting inilah yang mudah-mudahan sampai pukul 12 nanti bisa kita diskusikan bersama. Mohon izin Bu Mun, kita mulai presentasi kita Bu. Oke, Ibu akan sampaikan 1 slide ya untuk kita bisa lihat bersama. Oke, baik. Jadi Prodi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini adalah sebuah prodi yang didirikan ya tahun 2015 melalui sebuah keputusan dari Kemenristek-Dikti RI nomor 118/KPT/1 tahun 2015. Sampai saat ini prodi kita berakreditasi B hingga 16 April 2024. Mudah-mudahan pada akreditasi berikutnya kita bisa mendapatkan akreditasi A. Nah, ini adalah kampus kita ya. Meskipun online tapi kita bisa melihat kemegahan ya dari Universitas Negeri Padang ini sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menjadi tujuan ya bagi banyak akademisi lainnya ya baik dari guru maupun dari dosen-dosen untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, kemudian ini kami ingin jelaskan bahwa adapun yang menjadi visi dari prodi magister kita ini adalah menjadi sebuah prodi yang terkemuka ya, yang unggul, yang profesional, kemudian kompetitif, berkarakter dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kawasan Asia Tenggara. Jadi harapannya adalah kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan ya yang dapat menjadi tenaga pendidik di bidang PPKN, menjadi politisi, menjadi peneliti, menjadi konsultan pemberdayaan masyarakat dan calon doktor yang kompeten. Kemudian memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat, kemudian berkemampuan melakukan berbagai analisis dalam memecahkan permasalahan pendidikan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi. Nah, ini ada 4 misi kita ya dalam menghasilkan tujuan itu, bagaimana caranya agar proses pembelajaran kita itu dapat berkualitas. Kita juga mampu menghasilkan penelitian yang juga berkualitas, mampu mengadakan kegiatan pengabdian ke masyarakat, dan mampu ya mengembangkan keilmuan PPKN melalui berbagai penelitian dan temu ilmiah di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Nah, ini ada 8 ya dari capaian pembelajaran dari Prodi Magister PKN. Yang pertama adalah kita mampu mengembangkan diri ya. Jadi kita berharap kepada seluruh mahasiswa bersinergi dengan seluruh dosen, dengan
prodi agar bisa mengembangkan diri ya sebagai ilmuwan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menganalisis isu-isu kekinian, kemudian menganalisis sistem politik, menciptakan berbagai inovasi ya, kemudian berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran PPKN, kemudian mampu berpikir kritis gitu dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan sosial, budaya, gender, dan lingkungan serta politik. Kemudian punya keterampilan ya bagaimana memimpin, bekerja sama, dan berkomunikasi secara efektif, dan juga mampu menganalisis berbagai ideologi, sistem sosial, budaya masyarakat, serta memberikan solusi isu konflik yang menyertainya. Jadi ini yang kita harapkan Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa. Ada beberapa capaian-capaian yang setelah kita bersinergi bergerak bersama 2 tahun Ananda atau mahasiswa sekalian menyelesaikan pendidikan memiliki 8 kemampuan-kemampuan ini. Nah, mari kita lihat kurikulumnya. Nah, kurikulum yang ditawarkan dalam prodi Magister PPKN ini masih menggunakan kurikulum tahun 2019, di mana ada 6 SKS yang terkategori sebagai mata kuliah umum, kemudian ada 4 SKS yang terkategori sebagai mata kuliah dasar keahlian, kemudian ada 16 SKS yang terkategori sebagai mata kuliah keahlian. Lalu kepada mahasiswa diberikan 2 SKS untuk memilih 1 di antara 9 mata kuliah pilihan. Ya, biasanya prodi menawarkan ya ada beberapa 2 atau 3 mata kuliah yang disediakan pada semester itu. Lalu nanti mahasiswa silahkan memilih mana kira-kira dari mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi itu yang sesuai ya atau yang relevan dengan penelitiannya. Nah, terkait dengan tesis itu ada 10 SKS ya. Yang pertama ada seminar proposal 2 SKS, kemudian seminar hasil penelitian 4 SKS, ujian tesis atau ujian tertutup itu 4 SKS. Sehingga total dari SKS yang akan kita laksanakan selama Ananda atau mahasiswa menjadi mahasiswa prodi Magister PPKN adalah sebanyak 36 SKS. Oke, ini juga tampilan yang lain ya dari kurikulum kita yang diusahakan bisa selesai selama 4 semester. Nah, bagaimana caranya ini bisa kita selesaikan dalam waktu 4 semester? Ya, yang jelas berdasarkan surat rektor ya nomor 3434 garing tahun 2020 yang mengacu kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dinyatakan bahwa masa studi S2 itu 8 semester atau 4 tahun paling lama dengan beban minimum 36 SKS. Nah, mahasiswa yang melebihi masa studi ya melebihi dari 4 tahun maka status kemahasiswaannya tidak bisa dilanjutkan. Malahan kalau seandainya dimungkinkan ya mahasiswa itu harus diarahkan untuk bisa menyelesaikan studinya selama 4 semester saja atau 2 tahun saja. Apabila dia memasuki semester 5, maka sebagaimana ya SK Rektor nomor 221, mahasiswa wajib membayar uang seminar ya, uang proposal dan ujian tesis. Kalau dia seminar proposal dan ujian seminar hasil itu bayar 750 dan ujian tesis itu adalah 1.750.000 apabila dilaksanakan pada semester 5. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami menghimbau agar mahasiswa sudah selesai wisuda pada waktu semester 4 sehingga tidak lagi dikenakan ya peraturan SK Rektor nomor 221 ini. Nah, ini dia ya bagaimana strategi kita untuk bisa menata ya, untuk bisa melakukan manajemen akademik kita. Pada semester 1 seluruh mahasiswa itu akan diberikan 6 mata kuliah sebanyak 12 SKS. Pada semester 2 itu nanti ada 4 mata kuliah ya sebanyak 7 SKS dan diusahakan pada akhir semester 3 seluruh mahasiswa sudah ujian proposal. Nah, memasuki semester 3 itu ada 3 mata kuliah sebanyak 7 SKS dan diusahakan pada waktu semester 3 inilah seluruh mahasiswa sudah melaksanakan seminar hasil dan ujian tesis sebanyak 8 SKS. Dan pada semester 4 kita semua sudah wisuda. Jadi nggak lama-lama kita rupanya berinteraksi mahasiswa semua. Hanya 2 tahun saja, diusahakan 2 tahun saja. Oleh karenanya seluruh beban-beban akademik itu silahkan dimanajemen dengan sebaik mungkin sehingga yang kewajiban tugas perkuliahan, kemudian kewajiban untuk membuat proposal, kewajiban untuk menulis artikel dan juga menyiapkan syarat TOEFL itu bisa dibagi. Bisa dibagi. Jangan sampai nanti seluruhnya bertumpu pada semester 3. Proposalnya di situ, seminar hasilnya di situ, ujian tesisnya di situ, kemudian TOEFL-nya belum ada, artikelnya belum diselesaikan. Nah, orientasi ini
dilaksanakan dalam rangka memberikan sebuah gambaran utuh ya kepada seluruh mahasiswa. Inilah proses yang akan kita lalui bersama dan diharapkan mahasiswa bisa mengatur waktunya, mengatur kemampuan akademiknya sehingga dia tidak saling tidak mengalami kendala ya atau melebihi dari semester 4. Cukup 4 semester itu sudah selesai seluruh kewajiban akademiknya dan bisa diwisuda. Ya, jadi insya Allah kita akan melaksanakan perkuliahan pada esok hari ya tanggal 21 Agustus. Ya, kalaulah seandainya kita mengadakan perkuliahan offline, maka inilah gedung perkuliahan kita. Ya, di situ nanti ada ruangan-ruangan yang memang diperuntukkan khusus untuk mahasiswa S2 dengan ruangan yang lebih bagus ya, dengan kondisi fisik yang lebih bagus karena memang mahasiswa S2 diberikan sebuah prioritas ya oleh universitas untuk bisa nyaman dalam melakukan perkuliahan. Dan di sebelahnya adalah gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, gedung Fakultas Ilmu Sosial ya, dan di sana ada kantor prodi kita. Ya, jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu ada kesempatan ya datanglah ke FIS, lalu kita bisa bersilaturahim ya, membicarakan berbagai kegiatan akademik kita di ruang prodi di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, ini adalah mata kuliah yang harus kita laksanakan mulai dari hari Sabtu besok ya dengan menggunakan sistem e-learning 2. Ya, mungkin nanti kita akan adakan satu pertemuan khusus ya bagaimana mengaplikasikan sistem e-learning 2 atau kami percaya kepada seluruh mahasiswa itu bisa mempraktikkan ya atau mengoperasionalkan sebuah web LMS ini melalui laptop masing-masing gitu ya, dan kita harapkan seluruh perkuliahan online dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada mahasiswa semester 1 nanti akan ada 6 mata kuliah ya yang sudah bisa dilihat di portal masing-masing. Ada analisis teori pendidikan politik dan demokrasi itu pada pukul 7 sampai pukul 8. Dosennya adalah Bapak Suryanif dengan Ibu Arafni. Kemudian ada landasan ilmu pendidikan, ada Bapak Profesor Azwar Ananda dan Ibu Maria Montessori, ada filsafat ilmu juga Ibu Maria Montessori dan Pak Asrul, ada analisis pengembangan keilmuan PKN ya Ibu Isnarmi dan Pak Junedi, ada analisis teori pendidikan hukum dan konstitusi itu Pak Afrifa dan Pak Akmal, dan terakhir ada statistik terapan itu Pak Khairani dan Pak Akmal. Nah, semuanya sudah disusun sedemikian rupa. Jadi nanti diharapkan seluruh dosen dan seluruh mahasiswa bisa bergabung dalam sebuah grup ya. Karena sudah ada nomor telepon yang ini diberikan oleh tendi kita Monik, sehingga nanti bisa lebih mudah berkomunikasi dengan dosen mata kuliah masing-masing. Dan ini adalah tampilan dari sistem LMS kita ya, di mana di sini mahasiswa bisa melihat materi, RPS, tugas-tugas yang diberikan, termasuk dari submit tugas yang harus diserahkan oleh mahasiswa kepada para dosennya. Dan dosen biasanya juga memberikan fasilitasi ya, Prodi juga memberikan fasilitasi apabila diperlukan pertemuan melalui Zoom meeting. Jadi silahkan dibicarakan dengan dosen, lalu sampaikan kepada Prodi bahwa kami akan mengadakan kegiatan Zoom meeting dalam mata kuliah ini pada hari ini jam segini, Prodi siap memfasilitasi. Nah, mari kita berkenalan ya dengan seluruh staf pengajar Prodi Magister PPKN. Yang pertama, kita punya satu-satunya profesor, yakni Profesor Dr. Azwar Ananda MA. Kepakaran beliau adalah pengembangan keilmuan PPKN. Kemudian ada Pak Hasrul Piliang, kepakaran beliau adalah kebijakan pendidikan. Ada Ibu Dr. Fatma Riza, kepakaran beliau adalah gender dan inklusi sosial. Juga ada Ibu Dr. Isnarmi, kepakarannya adalah pendidikan kewarganegaraan. Ada Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, kepakarannya adalah pendidikan karakter. Kemudian ada Bapak Dr. Akmal SH, kepakarannya adalah hukum adat dan hak azazi manusia. Nah, kemudian ada Pak Afrifa Khaidir, MHum MAPA, kepakarannya adalah pendidikan hukum dan konstitusi. Juga ada Bapak Dr. Khairani, kepakarannya adalah statistik. Ada Bapak Dr. Zul Amri, kepakarannya adalah humas dan public speaking. Ada Bapak Dr. Suryanif, kepakarannya adalah kebijakan pendidikan. Dan ada Ibu Maria Montessori, kepakarannya adalah kurikulum dan inovasi pembelajaran. Kemudian saya sendiri fokus kepada bidang konflik dan integrasi. Ada Ibu Dr. Al-Rafni, kepakarannya adalah pendidikan politik dan demokrasi. Ada Bapak Dr. Novrion MPD, kepakarannya adalah humas dan public speaking. Dan ada Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Siti Fatimah, kepakarannya adalah sejarah kebangsaan. Artinya seluruh dosen sudah ditempatkan ya, sudah menjadi orang yang pakar di bidangnya masing-masing untuk bisa memberikan perkuliahan ya selama 3 semester, semester 1, semester 2, dan semester 3.
Nah, ini ada beberapa program unggulan dari prodi kita ya. Yang pertama adalah mahasiswa nanti diberikan kesempatan untuk mengikuti hibah penelitian tesis magister. Ini diselenggarakan di tingkat pusat dan di tingkat universitas, di mana dana untuk bagi proposal yang lolos ya bersama para pembimbing tesisnya untuk bisa mendapatkan sebanyak 37 juta biasanya per tesis. Oleh karenanya, buatlah proposal sebaik mungkin, kemudian sampaikan kepada pembimbing apabila ada kesempatan proposal tersebut dikompetisikan pada level pusat, yakni mendapatkan hibah DRPM dan PNBP, itu bisa dimenangkan ya kompetisinya. Kemudian kita juga punya sebuah program ya, Student Mobility bersama Kantor Layanan Internasional UNP. Mudah-mudahan pada angkatan 2021 ini kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, di mana mahasiswa kita harapkan bisa bersama-sama mengikuti sebuah conference ya, atau mempresentasikan hasil penelitiannya di tingkat internasional, atau mengikuti berbagai program ya yang dilaksanakan oleh Kantor Layanan Internasional UNP. Nah, yang menarik dari seluruh mata kuliah yang kita miliki adalah kita punya mata kuliah studi lapangan dan seminar PPKN. Artinya seluruh mahasiswa pada waktu mereka berada pada semester 3, ketika mereka sudah selesai melaksanakan ujian proposal, diharapkan mereka sudah bisa menyeminarkan hasil penelitian itu dalam bentuk sebuah seminar. Jadi mahasiswa akan menyelenggarakan sebuah seminar yang diselenggarakan oleh mereka sendiri dan dipresentasikan oleh para mahasiswa itu sendiri ya, untuk bisa mendapatkan komentar atau review dari berbagai dosen yang ada di prodi kita. Nah, ini kita laksanakan pada semester 3, namun biasanya apabila kita tidak berada pada masa pandemik, kita akan melakukan kunjungan lapangan. Ya, ini pernah terjadi dulu pada masanya Monik sebagai mahasiswa angkatan 2016, melakukan kunjungan ke 3 universitas yang ada di Indonesia, pergi ke Jogja, pergi ke Bandung, pergi ke Jakarta, lalu melakukan pertemuan dengan sesama mahasiswa yang ada di sana. Nah, sayang sekali kita terpaksa mengubah bentuk dari mata kuliah ini menjadi sebuah presentasi seminar melalui hasil studi lapangan di penelitian tesis masing-masing. Harapannya kalau seandainya masa pandemik sudah berakhir di Indonesia, maka mudah-mudahan kita bisa melakukan kunjungan lapangan ya, sebagaimana yang pernah dialami oleh senior-senior angkatan 2016. Nah, yang selalu rutin dilaksanakan oleh prodi adalah kuliah umum. Nah, ini kami sering sekali mengundang berbagai pakar ya, mengundang dosen-dosen dari luar, terutama dari kampus-kampus yang cukup memiliki dosen-dosen pakarnya untuk memberikan materi perkuliahan kita. Ya, nanti akan di-share ya oleh prodi, oleh kawan-kawan baik di grup Pasca maupun sesama grup WA yang ada di Maba 2021, berbagai kegiatan akademik yang bersifat kuliah umum baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, prodi juga akan memfasilitasi ya bagaimana caranya agar mahasiswa memiliki keterampilan menulis artikel ilmiah. Kenapa ini penting diadakan workshop-nya? Karena salah satu syarat untuk bisa diuji tesisnya itu adalah apabila seluruh mahasiswa sudah memiliki LOA ya, atau Letter of Accepted dari jurnal terakreditasi nasional SINTA 1, 2, dan 3. Kalau belum mendapatkan LOA, maka mahasiswa belum diperkenankan untuk ujian tesis. Oleh karenanya, apabila ada sebuah pelatihan atau workshop baik yang diadakan oleh prodi maupun yang diadakan oleh berbagai komunitas dari kampus yang lain ya dalam memberikan pelatihan ini, maka sebaiknya Anda ikuti, sebaiknya diambil ilmunya karena ini menjadi bahagian ya yang menjadi sebuah syarat ujian tesis. Kemudian ada beberapa mata kuliah nanti yang akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajar di S1 ya. Kemudian mahasiswa juga akan terlibat nanti apabila dia sudah menjadi alumni kepada grup Ikatan Alumni Mahasiswa Magister PPKN, dan Ikatan Alumni Magister PPKN ini cukup bagus ya karena mereka sudah setiap tahun pasti mengadakan sebuah webinar nasional ya, sebagaimana yang pernah kita tawarkan pada beberapa waktu yang lalu, di mana penggagasnya penyelenggaranya adalah Ikatan Alumni Magister PPKN. Artinya adalah bahwa meskipun sudah berstatus sebagai alumni, mahasiswa-mahasiswa kita itu yang pernah menjadi mahasiswa kita masih dia terikat oleh sebuah kegiatan akademik yang bisa menunjang kompetensi diri dan institusinya. Kemudian beberapa mahasiswa kita juga diharapkan ya bisa aktif dalam forum S2 PPKN Indonesia dan AP3KNI. Jadi ada sebuah perkumpulan yang menyatakan alumni prodi S2 PPKN se-Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa lebih menjaring ya kerjasama
para alumni ini atau para mahasiswa-mahasiswa yang menjadi mahasiswa dari Prodi S2 PPKN. Perlu kami sampaikan bahwa di Indonesia ada 8 Prodi S2 PPKN dan kita adalah satu-satunya yang ada di Pulau Sumatera. Baik, ini adalah tenaga kependidikan kita, Monik ya. Halo Monik. Halo Bu. Dan ini adalah foto-foto ya untuk angkatan 2019 karena tahun 2019 mereka masih berkumpul di kelas ini bersama Pak Junedi, fotonya di ruang kelas. Dan sayang sekali kita nggak punya foto angkatan 2020 ya Nik ya, karena belum pernah mengadakan kuliah offline, selalunya kuliah online. Jadi mungkin Monik bisa bantu itu ya di-mute-kan ya. Nah, mudah-mudahan adalah satu masa nanti di mana seluruh mahasiswa bisa berfoto bersama ya, jadi kita bisa pajang di ruang prodi kita. Kita masih menunggu ini kapan angkatan 2020 bisa berkumpul untuk jadi sesama mahasiswanya belum kenal ini angkatan 2020. Dengan dosennya juga belum kenal ya, karena selalu mengadakan kuliah online, hanya bertatap muka di layar kaca di laptop saja. Ya, ini adalah angkatan 2017 ya, lihatlah wajah-wajah ceria mereka ya, wajah-wajah semangat muda. Ya, juga ada angkatan 2018 ya, dengan gaya mereka yang manis berfoto bersama di studio. Ya, jadi ini menjadi sebuah kenangan ya sesama angkatan prodi magister PKN. Dan ini ada angkatan 2016 ya. Angkatan 2016 ada 2 kelas, ini ada kelas A dan ada kelas B. Ya. Senang sekali melihat foto-foto ini. Dan ini mudah-mudahan ikatan kekeluargaan ya yang ada sesama mahasiswa berbagai angkatan baik 2016, 17, 18, 19, 20 dan 21 pada hari ini itu terjalin dengan sangat akrab, terjalin dengan sangat kompak karena kita sudah menjadi sebuah keluarga besar ya, prodi magister PPKN. Baik, itu saja Monik perkenalan dari kami ya selaku prodi, juga beberapa dosen ya. Kemudian nanti mudah-mudahan seiring dengan waktu nanti kami juga seluruh dosen-dosen juga bisa lebih mengenal ya seluruh mahasiswa baru angkatan 2021. Kepada Monik kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan Monik. Baik, terima kasih Bu Susi. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang beliau sampaikan, Bapak Ibu bisa sedikit lebih mengenal seperti apa Prodi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak pemaparan terkait KKNI level 8 dan etika berkomunikasi dalam proses bimbingan atau konsultasi tesis yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Maria Montessori, MPD MSI. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya mengucapkan selamat kepada Anda semua yang menjadi keluarga besar program S2 PPKN. Mudah-mudahan harapan kami Anda bisa menyelesaikan studi tepat waktu, meraih gelar MPD secara sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, untuk itu saya diminta oleh Bu Susi untuk menyajikan kepada Anda tentang KKNI. Oke, kita share screen ya. Ini KKNI itu kan kependekan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau Indonesian Qualification Framework. Nah, nanti kalau setelah nanti Ibu tayangkan ini, coba searching di internet, Anda akan menemukan banyak sekali itu. Nah, apa itu KKNI? Ya, jadi KKNI itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia, ya, yang menyandingkan
menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan, sektor pelatihan, dan pengalaman kerja dalam satu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Secara sederhana, ini artinya dia menyandingkan apa kualifikasinya, apa kompetensinya. Kira-kira secara sederhana seperti itu. Nah, kalau kualifikasi Anda S1, apa kompetensi Anda? Kalau kualifikasi Anda S2, apa kompetensi Anda? Kalau kualifikasi Anda S3, apa kompetensi Anda? Kira-kira secara sederhana seperti itu. Nah, itu sudah disusun di Indonesia yang kita sebut KKNI. Oke. Jadi KKNI ini merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Nah, jadi KKNI ini disusun untuk mewujudkan mutu. Tujuannya untuk apa? Menciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan produktif. Oke. Nah, deskripsi umumnya ini bahwa KKNI ini bertujuan untuk menciptakan orang-orang yang bermutu itu seperti apa? Bertakwa kepada Tuhan, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, dan lainnya, serta menjunjung tinggi penegakan hukum. Nah, itu secara umum. Nanti bisa Anda baca. Nah, yang ini Ibu jelaskan. Jadi KKNI itu dia memiliki jenjang. Nah, jenjangnya itu ada 9, atau levelnya itu ada 9. Mulai dari yang paling bawah 1 sampai yang paling tinggi 9. Nah, apa maksudnya 9 ini? Jadi kualifikasi kita itu ada 9 dengan kompetensi yang sejajar. Nah, Ibu lihatkan di sini, lebih jelas. Coba lihat. Nah, ini ada 9 ya, levelnya. Nah, kalau dia berpendidikan kualifikasinya sekolah menengah umum, ini yang berbasis keilmuan, atau sekolah menengah kejuruan yang berbasis keahlian, maka levelnya itu baru pada level 2. Sementara level 1-nya adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu kan SD sampai SMP. Nah, jadi kalau dia memiliki ijazah atau kualifikasi SMA atau SMK, maka dia berada pada level 2. Apa kompetensi yang dimilikinya? Nah, itu baru untuk menjadi operator kira-kira. Artinya kemampuan yang dia miliki itu tuh baru menjadi operator. Operator apa sih? Contohnya menjawab telepon orang, menghidupkan atau mematikan mesin. Nah, sekedar-sekedar itu baru yang bisa. Nah, itulah kira-kira artinya. Nah, masuk ke level D1, yang ini berbasis keahlian D1, itu levelnya sudah naik 1-3. Ya, 3 levelnya. Tetapi kompetensinya ya masih sebagai operator juga baru. Nah, D1. Naik ke D2, levelnya sudah 4. Ya, naik ke D3, levelnya sudah 5. Kalau D3 dia sudah 5, dia sudah bisa sedikit menjadi teknisi. Sedikit menjadi teknisi atau analis. Makanya kalau D3 itu gelarnya AMD kan, ahli media ya. Itu. Jadi itu diakui kalau D3. Kalau dia S1 di pendidikan umum atau D4 di vokasi yang berbasis keahlian,
maka dia levelnya level 6. Nah, level 6 ini artinya dia sudah bisa menjadi teknisi atau analis. Dan sedikit keahlian. Nah, yang merahnya sedikit keahlian. Itu level 6. Nah, dia menyandingkan kualifikasi yang dimiliki seseorang dengan kompetensi yang dia miliki gitu. Nah, nih S1, jadi dia level 6. Naik satu level profesi jadi 7. Level 7 itu kompetensinya sudah ahli. Level 7 bagi kita itu profesi PPG. Nah, kalau di kependidikan PPG, kalau di akuntan AKT, kalau di farmasi apoteker. Nah, kalau di kedokteran dia sudah menjadi koas setelah esket. Nah, level 7 dia nih profesi. Kalau di keperawatan dia nurse setahun lagi. Nah, ini dia sudah dianggap ahli. Dia sudah punya kompetensi ahli. Jadi kalau Anda sudah lulus PPG, Anda sudah dianggap ahli dalam mengajar bidang studi Anda. Oke. Nah, level 8, di sinilah sekarang S2. Nah, S2 itu berada pada level 8. Kompetensi yang dia miliki itu sudah ahli. Ya, sudah ahli, level 8. Nah, sementara kalau S3 itu sudah spesialis, itu sudah level 9. Dia juga kompetensinya sudah dianggap ahli di bidang yang dia tekuni. Nah, ini kira-kira yang jenjang kualifikasi nasional itu. Jadi Anda sekarang berada di level 8. Pindah dari level 6 S1 ke level 8. Berarti naik 2 level. Status Anda, kompetensi Anda nanti kalau lulus sudah ahli di bidangnya. Oke, nah, tuh. Lalu bagaimana penerapan KKN ini pada bidang pendidikan tinggi? Dia masuk kurikulum, jelas. Kurikulum kita disusun untuk orang-orang yang berada pada level 8. Berbeda dengan S1. Ya, oke. Nah, lalu tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran memperhatikan Permendikbud. Nah, nih. Kalau lulusan diploma 4 dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan keterampilan tertentu secara umum. Kalau dia lulusan program profesi menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan. Kalau lulusan program magister, terapan dan spesialis 1 paling sedikit menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Kalau dia lulus program doktor terapan dan spesialis 2 paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Nah, ini kita jabarkan lebih lanjut. Ini sangat perlu Anda pahami apa nanti bedanya kuliah di S1 dengan kuliah di S2. Itu sangat perlu Anda pahami. Contoh level 6, sarjana dan diploma ya. Apa yang dituntut orang-orang yang berada pada level 6 ini? Saya garis bawahi yang pertama, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dalam memanfaatkan ipteks pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapinya. Coba lihat garis bawah ini, mengaplikasikan bidang keahliannya, itu S1. Kalau S1 Anda bidang PPKN dulu, Anda mampu mengaplikasikannya untuk jadi guru.
Kalau bidang S1 Anda kemarin itu sejarah misalnya, maka Anda sudah dianggap mampu mengaplikasikan bidang Anda itu. Nah, itu S1. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. S1. Mampu menyelesaikan masalah secara prosedural. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, ya, itu yang dituntut. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Nah, ini S1 yang sudah Anda jalani. Kata kuncinya mampu mengaplikasikan, mampu menerapkan bidang ilmu telah diperoleh, mampu memecahkan masalah, mampu mencari solusi. Nah, sekarang kita lihat, ini level 7 profesi, tidak perlu kita bahas. Kita lihat level 8 magister. Apa yang dituntut terhadap seorang mahasiswa magister? Nah, lihat yang pertama, mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Bandingkan kalau di S1 tadi mampu mengaplikasikan bidang ilmunya. Di S2, di level 8 mampu mengembangkan pengetahuan melalui riset sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Nah, jelas bagi Anda bedanya? S1 sekedar melaksanakan, tapi S2 sudah mengembangkannya. Mengembangkannya melalui apa? Melalui riset sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Nah, mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, atau seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Nah, kalau S1 kita kadang-kadang masih memakai kacamata kuda. Kita melihat lurus ke depan sesuai ilmu kita. Tapi S2 dia sudah multidisipliner. Kita sudah melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Oke, yang ketiga, mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Anda rasakankah berapa jauhnya beda antara S1 dengan S2? Nah, yang akan kita tuntut kepada Anda nanti sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh KKNI. Karena itu jangan hanya sekedar copy paste. Kalau disuruh presentasi, dicari-cari presentasi di internet, kemudian dipresentasikan, ketika ditanya tak ngerti. Kenapa? Karena Anda tidak mengembangkan pengetahuan. Karena itu penelitian, pengembang pengetahuan sangat penting di S2. Apa bedanya dengan S3, Bu? Di S3 ini dia sudah menemukan sesuatu yang baru. Menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Kalau tadi S2 baru inovatif dan teruji, di S3 kreatif, original, teruji. Menghasilkan penemuan yang baru, sesuatu yang baru. Pengakuannya nasional maupun internasional. Nah, itu bedanya antara S1 dengan S2. Nah, karena itu
kadang-kadang dosen nanti mengeluh, ini yang Anda tulis skripsi atau tesis? Kalau skripsi levelnya 6. Kalau tesis levelnya 8. Nggak sama lagi. Sudah melebar dia, karena itu dituntut wawasan yang lebih luas. Dari mana didapat, Bu? Sekarang sumber ilmu tidak terbatas. Bisa Anda peroleh di mana saja. Kalau toh ada di e-learning, itu hanya secuil. Itu hanya ide-ide pokok. Anda yang harus mengembangkannya, mencarinya, menemukannya. Oke? Nah, itu yang dimaksud dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kami berharap nanti Anda akan mengikuti perkuliahan sesuai dengan standar level 8 itu. Mulai dari tugas, makalah, artikel, tesis, harus sesuai dengan level 8. Oke? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Nah, kalau cukup jelas, saya ini nanti bisa saya share ke Bu Susi, nanti bisa Anda masukkan ke grup Anda supaya diingat-ingat terus apa bedanya level 8 dengan level 6 itu. Nah. Terima kasih Moni, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mon. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita simak dulu materi dari Ibu Fatmariza, yakninya terkait strategi penyelesaian studi tepat waktu, penyelesaian tugas mata kuliah, tesis, artikel jurnal, dan tukel. Dipersilahkan. Ini kita sapa dulu nih, Nik. Ada Profesor Azwar Ananda. Wah, terima kasih banyak, Prof. Sorry, juga tadi ada kuliah. Ada Pak Zul Amri juga sudah bergabung dengan kita. Terima kasih Bapak-Bapak telah berkenan hadir pada orientasi maba kita. Silakan dilanjutkan, Bu Fatmariza. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan mahasiswa baru Magister Prodi PPKN ya, yang alhamdulillah tahun ini ramai ya Bu Susi ya. Ada yang kenal, ada yang belum gitu ya, karena ada juga yang mahasiswa kita dulu. Oke, baik. Mungkin di sesi ini saya tidak punya PPT ya, karena yang mau disampaikan ini sebenarnya adalah kiat gitu ya, dan kiat ini diperlukan ya karena S2 PPKN itu atau magister itu kan jatahnya itu 2 tahun ya, tamat tepat waktu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Meskipun boleh lebih dari itu, nah tapi kalau sudah lebih dari itu, artinya di mahasiswanya juga ada yang pasti itu uang kuliahnya bayar lagi, gitu ya. Nah, secara ekonomi pasti nambah, secara umur juga nambah, ya. Secara waktu, nah nambah, gitu ya. Nah di prodi pun ketika mahasiswanya tidak tamat tepat waktu, nah ini juga merugikan kepada prodi, ya. Apalagi kalau kita nanti ini mau reakreditasi, ya, itu sangat ditentukan oleh apakah mahasiswa kita tamat tepat waktunya, persentasenya sudah besar. Nah, yang kita lihat selama ini, pengalaman kita di prodi, ya, mahasiswa itu semangat kuliahnya semester 1, 2, dan 3, gitu ya. Nah, setelah itu hilang. Nah, hilang, tidak tahu rimbanya kadang-kadang gitu ya, lah 1 semester, 2 semester, 3 semester,
tahu-tahu di tahun berapa nih, kelima ya, tahun kelima di semester 10 datang, ya tinggal 2 bulan lagi, belum seminar proposal, belum penelitian, apalagi nanti harus seminar hasil, ujian. Dalam waktu yang 1 bulan kita didesak, kalau enggak Bu, saya DO, kan begitu. Nah, kami tentu makan buah si malakama, gitu ya. Tidak dilanjutkan, sayang sudah hampir 5 tahun, ya. Tapi dilanjutkan juga jadi persoalan bagi kami. Nah, salah satunya apa? Memperlama rata-rata lama tamat mahasiswa. Nah, itu berpengaruh kepada akreditasi program studi. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tamat tepat waktu? Dan kami tentu di Prodi PPKN, di dosen-dosen juga tentu berharap mahasiswa itu 2 tahun itu sudah cukup, gitu ya. Nah, jadi kita berharap bagaimana caranya? Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Susi juga, kurikulum kita itu sudah di-set ya, sehingga di semester 3 itu hanya tinggal 2 mata kuliah dan tesis, gitu ya. Artinya kan sudah sedikit. Nah, lalu tadi Bu Maria juga sudah sampaikan ya, yang harus dicapai atau KKNI yang harus dicapai itu level 8. Nah, level 8 artinya tugas-tugas kuliah, tugas akhir, tesis itu kualitasnya 2 tingkat di atas skripsi. Nah, caranya bagaimana? Nah, kami kemarin di mata kuliah metodologi penelitian dengan Prof. Azwar Ananda itu sudah mencoba, ya, sepertinya ada sedikit kemajuan dibanding angkatan-angkatan yang lalu, ya, karena kami mencoba mewajibkan mahasiswa sudah punya calon tesis ketika mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, jadi semasa mata kuliah itu selama 16 minggu, kami lebih banyak memberikan seperti coaching klinik penyusunan proposal tesis, ya. Nah, dengan demikian mahasiswa di akhir semester 2 itu sudah bisa seminar kalau sudah dapat bimbingan, pembimbing tidak banyak lagi yang harus diperbaiki, sehingga di awal semester bahkan di akhir semester 2 itu sudah seminar proposal. Nah, kalau Bapak Ibu nanti di awal semester 3 itu sudah seminar, ya, sudah bisa penelitian, nah itu bukan tidak mungkin Bapak Ibu sebenarnya 3 semester bisa selesai gitu. Nah, tapi paling tidak ya 4 semester itu bisa. Nah, jadi yang paling banyak bermasalah itu kan ketika menulis tesis. Kalau kuliah biasanya tuh nyaman-nyaman saja, apalagi kalau kuliah offline ya, bertemu teman-teman dari berbagai tempat ya, kalau kami lihat tuh solid-solid tuh setiap angkatan itu ya, dulu ketika offline senang kita lihatnya, saling berbagi, bikin tugas rame-rame gitu ya. Tapi setelah itu di semester 4 itu karena sudah mulai tugas mandiri, yang cepat selesai, yang lambat tertinggal gitu. Karena mungkin tidak ketemu lagi dengan teman seperti di semester 1, 2 dan 3 gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita berharap bahwa di semester 1 ini sudah sudah dipikirkan, harusnya kan sudah ada mata kuliah teori gitu ya. Jadi sudah dipikirkan kira-kira topik tesis yang paling yang paling pas untuk diteliti apa gitu. Sehingga di semester 2 kita tinggal mencocokkan metodologinya saja lagi. Karena tema yang mau diteliti itu sudah ada, misalnya kajian-kajian literaturnya sudah dicari ya, sehingga kita lebih kepada metodologinya, apakah ini sudah tepat atau belum gitu ya, merumuskan masalah kita bantu. Nah, sehingga lebih lebih yang kemarin tuh saya lihat yang benar-benar mereka mau mengerjakan itu berproses di semester 2 itu sudah pada seminar. Tapi ya ternyata juga tidak semua seperti itu ya.
Ada juga yang diulangnya proses awal lagi. Kalau ulang proses awal ya tentu lama gitu. Nah, itu yang pengalaman yang kami amati selama berapa tahun kita nih ya. Mahasiswa itu cenderung stagnan di semester 4. Ya, karena belum tahu judul tesis apa, belum bikin proposal, kemudian bimbingan lagi, ya kadang-kadang bisa 1 semester, nah di semester 5 baru seminar, kemudian hilang 2 semester, semester 8, 9 kembali lagi, kan begitu. Jadi kita harapkan kita bisa jamin sebenarnya mahasiswa bisa tamat tepat waktu. Dengan catatan ya di semester 1 sudah dipikirkan apa yang akan menjadi calon tesis itu. Sehingga di semester 2 di metodologi kita bisa lebih mendalami, memperhalus dari tesis itu. Ya, kalau kita pikir ya hampir semua kita ya bermasalah itu memang di tesis. S3 pun begitu. Bermasalah itu di disertasi. Kalau kuliahnya aman saja, lancar-lancar saja tuh. Jarang mahasiswa yang mengulang mata kuliah seperti di S1. Ya, kalau toh pun ada mungkin hanya 1 atau 2 paling banyak gitu ya. Kalau di S1 kan bisa aja gagal 1 kelas bisa gitu ya. Setengah kelas gagal bisa, tapi kalau di S2 jarang-jarang seperti itu. Nah, tetapi selalu mahasiswa terkendala di penyelesaian tesis. Nah, ini salah satu strategi yang kita coba adalah membantu di mata kuliah metodologi. Nah, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu mungkin dari sekarang pikirkanlah tema apa yang akan diteliti. Tetapi selalulah lihat KKNI level 8 itu. Kalau ada misalnya yang mau melanjutkan penelitian S1-nya, cari lagi apa lagi yang harus diteliti dari S1 itu. Nah, hal yang paling baik dilakukan untuk menemukan tema-tema penelitian adalah dengan membaca artikel-artikel yang topiknya kita sudah tahu. Misalnya ada yang tertarik topik tentang misalnya pendidikan karakter atau model-model pembelajaran pendidikan karakter di masyarakat misalnya. Nah, carilah artikel-artikel orang yang sudah meneliti tentang itu. Nah, nanti kita lihat orang meneliti karakter tuh bagaimana, apa yang orang udah teliti. Nah, lalu kita meneliti apa. Nah, itu saja yang kita dalami, cukup itu. Nah, jadi mungkin akan lebih lebih cepat Bapak Ibu tamat di S2 itu gitu. Nah, kemudian yang juga sering dilihat yang menjadi kendala selain dari terlambat memulai mencari topik ya, kadang-kadang sudah di semester 3 baru mencari-cari topik. Nah, itu kan kapan lagi kita tamat gitu ya. Nah, jadi temukanlah topik di semester 1, kita dalami dalam metodologi di semester 2, semester 3 seminar bimbingan. Nah, semester 3 dan 4 itu sudah bisa penelitian seminar hasil, dan jadi di September 2023 Bapak Ibu sudah tamat gitu. Kan 2 tahun pas gitu. Nah, jadi mungkin itu salah satu strategi ya, mulai dari sekarang. Kemudian mungkin juga karena Bapak Ibu yang menjadi guru mungkin lebih baik meneliti di sekolah ya. Penelitian-penelitian PTK itu akan jauh lebih lebih familiar dengan Bapak Ibu dibanding menemukan pula topik yang baru. Yang kadang-kadang yang harus belajar pula kita dulu. Nah, jadi guru-guru mungkin lebih bagus meneliti di sekolah. Ya, persoalan-persoalan pembelajaran kan banyak sekali Bapak Ibu ya, apalagi di daring sekarang. Ya, mungkin magister tahun ini lebih bagus juga meneliti tema-tema yang terkait dengan pembelajaran daring ya. Hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Ya, karakter-karakter masyarakat terkait dengan COVID-19, penolakan vaksin, misalnya ketidakmauan masyarakat untuk ikut prokes misalnya. Ya, resistensi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya, ya. Nah, itu lebih pas mungkin diteliti karena datanya sedang hangat dan tersedia. Lalu kalau Bapak Ibu juga mengajukannya ke jurnal-jurnal, nah itu mungkin akan lebih cepat ya, karena jurnal-jurnal itu kan suka hal-hal yang baru. Nah, itu mungkin
strategi yang kedua supaya lebih mudah. Nah, yang ketiga adalah mungkin kita memang harus punya target, ya. Jadi harus punya target. Targetnya tamatnya berapa? Tapi kalau memang ditargetkan tidak mau tamat 2 tahun, ya tentu jadi tidak 2 tahun, gitu ya. Jadi mari punya target. Targetnya mau berapa semester. Nah, kalau kita mau 4 semester, berarti sudah harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kemudian S2 itu harus lebih banyak menguasai teori. Nah, kalau kita tentu teori-teori sosial, ya. Konsep-konsep ilmu sosial itu sudah harus ada di mahasiswa magister, ya. Karena kita seperti tadi itu kita mengaplikasikan teori, gitu ya. Jadi teori-teori itu, konsep-konsep itulah yang kita aplikasikan di dalam masyarakat. Kalau kita tidak memahami konsep itu dengan baik, nah tentu sulit kita untuk melakukan penelitian, ya, tesis. Nanti orang nanya ini tesis apa skripsi, gitu ya. Nah, itu mungkin perlu. Kemudian yang terakhir barangkali supaya kita cepat tamat, ya, selalulah biasanya motivasi itu jangan datang dari luar, gitu ya. Datang harus dari dalam diri kita. Kalau dari luar, kalau tidak ada lagi orang motivasi, ya kita hilang pula, gitu. Jadi motivasi itu dari diri kita, apalagi Bapak Ibu yang bekerja, kemudian yang sudah berkeluarga, gitu ya. Nah, jadi kalau lama-lama tamatnya kan banyak orang yang teraniaya gara-gara kita, gitu ya. Yang pasti kalau kita kuliah itu Bapak Ibu, anak-anak pasti kurang dapat perhatian. Bapaknya anak-anak yang sudah punya bapak anak-anak pasti kurang perhatian, gitu ya. Jadi jangan lama-lama mereka kita buat menderita, gitu ya. Nah, itu motivasi juga itu. Saya juga begitu dulu. Anak saya tinggalkan, ya, waktu S2, saya mikir kalau saya lama-lama tamat, ini anak saya kasihan dia lama-lama. 1 tahun, oke, 1,5 tahun, oke, maka harus tamat 2 tahun. S3 juga begitu. Ya, saya dulu S3 saya bawa anak 2, Bapak Ibu. Ya, saya bawa anak 2, saya bawa ibu saya bawa ponakan saya, gitu ya. Tapi kan teraniaya juga mereka, gitu ya. Gara-gara kita kuliah, lalu mereka harus dibondong ke sana, bondong ke sini, gitu. Nah, itu motivasi juga kita untuk cepat tamat. Lalu yang juga sering bisa kita gunakan untuk cepat tamat, orang pasti selalu bertanya, Bu, udah ujian tesis, Bu, gitu ya. Nah, itu malu juga kita tuh biasanya. Gitu ya. Nah, itu juga. Ya, tapi yang paling penting itu sebenarnya motivasi dari dalam. Insya Allah kami di Prodi mencoba sebaik mungkin memberikan pelayanan supaya Bapak Ibu bisa tamat tepat waktu. Mungkin itu saja, Bu Monik. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu betah, ya, di Prodi PPKN, tapi jangan berlama-lama, gitu ya. Cukup 2 tahun saja. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Fat menjadi motivasi bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Baiklah Bapak Ibu, bersama kita sudah bergabung Pak Prof. Azwarananda, Pak Afrifa Kaidir, dan Pak Zulamri. Namun sebelumnya kita minta kepada Pak Afrifa selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial untuk memberikan arahan dalam kegiatan orientasi ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Monik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Program Studi, Bu Susi Fitria Dewi, SOS, SIP, MSc, PhD. Kemudian juga para dosen yang hadir pada kesempatan ini. Ada Prof. Azwarananda, Bu Dr. Fatma Riza, kemudian juga Bu Dr. Maria Montessori, ada Pak Zulamri juga, Pak. Ada Pak Zulamri ya, senior saya ya, Pak Zulamri, dan lain-lain ya, yang mungkin tidak sempat saya sebut satu persatu karena sudah ada 2 screen ini. Berapa orang mahasiswa kita yang baru semuanya, Monik? 19 orang, Pak.
19 ya, alhamdulillah ya. Berarti memenuhi lah kelas seminar ya. Dan kalau kuliah ini pas ini satu screen ini 19 ini. Karena satu screen ini biasanya 25 orang, 20 sampai 25 orang ya. Mudah-mudahan efektif gitu. Tadi saya sempat nguping sebentar ya disampaikan oleh Bu Fatmariza, itu menarik ya, kiat-kiat dan beberapa harapan yang beliau sampaikan. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan fakultas, ada Bu Dekan Dr. Siti Fatimah, Dr. Anda Siti Fatimah MPD MHum, kemudian juga Wakil Dekan 1 Pak Dr. Ahmad Rifauzi, kemudian juga Pak Wakil Dekan 3 Pak Dr. Yudi Antomi. Bu Dekan dan Pak WD3 kebetulan sedang ke pesisir selatan pada saat ini ya. Bu Dekan sedang ada FGD di Indrapura rasanya, Indrapuro ya. Kemudian Pak WD3 juga sedang memberikan satu materi di Painan ya, berkaitan dengan kerjasama antara kita dengan Painan tentang pemetaan wilayah. Jadi saya pertama karena memang ini merupakan tugas saya sebagai Wakil Dekan 1, yang kedua mewakili pimpinan fakultas. Pertama-tama selamat datang pada Bapak Ibu semua, para peserta program Pascasarjana S2 PKN. Selamat bergabung bersama kita di UNP. Dan sedikit informasi awal, Fakultas Ilmu Sosial memiliki 3 program S2. Yang pertama adalah yang paling tua itu program S2 Pendidikan Geografi. Yang kedua program S2 Ilmu Administrasi Negara, dan itu non kependidikan, di mana saya bergabung di situ. Kemudian yang ketiga adalah program S2 kita, yaitu program S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan semuanya berkantor di dekanat ya, di gedung utama fakultas kita di lantai dasar. Silakan Anda kalau sempat luring untuk berkunjung ke kantor. Di sana ada 4 ruangan, di bawah itu 4 ruangan besar. Masing-masing dapat kebagian 1 ruang besar, di mana ketua program studi juga berkantor di situ, dan 1 pusat studi yaitu PKSB. Kemudian juga kita memiliki ruang baca di lantai 3 yang berisi koleksi-koleksi buku. Kalau yang lebih spesifik mungkin di prodi ya. Tapi buku-buku ilmu sosial itu berada di lantai 3. Di samping juga ada di perpustakaan pusat. Nah, ke depan kita sedang membangun 1 gedung baru lagi di belakang sebetulnya. Itu terdiri dari 4 lantai. Di sana akan berkantor nanti para staf pengajar mengikut kelompok keilmuan ya. Jadi mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan berarti ketika Bapak dan Ibu peserta program studi S2 ini berkonsultasi dengan dosen, nanti mungkin mudah-mudahan lah kita sudah di sana ya. Di samping gedung lama tetap kita pertahankan, kita perbaiki. Jadi FIS memiliki 4 gedung nanti, 4 gedung besar ya, masing-masing berlantai 3 dan yang baru itu lantai 4. Itu mengenai fasilitas. Yang lain kita memiliki WiFi di setiap titik di kampus ya, punya hotspot. Sekarang ini rasanya 1.300 Mbps ya, cukup cepat ya. Jadi mungkin nanti Monik akan memberikan informasi tentang penggunaan WiFi di kampus. Masing-masing akan mendapatkan akun dan password ya. Jadi kalau Anda kesulitan dengan akses ke internet di luar kampus, datang saja ke kampus. Itu di setiap titik kita memiliki akses WiFi di kampus. Jadi kita cukup siap untuk perkuliahan secara online sebetulnya. Tapi kalau bertemu muka, mudah-mudahan kalau sekarang nih kalau kita lihat pendataan COVID itu kan sudah mulai agak flat sebetulnya Indonesia secara nasional ya.
Jadi yang sembuh itu lebih banyak daripada yang bertambah gitu kan. Kalau yang bertambah masih ada. Data terakhir menurut saya beberapa hari yang lalu, 1-2 hari yang lalu sekitar sudah ke titik 11 ribuan atau 5 sekian ribu ya. Setelah sempat menyentuh angka 50.000 lebih. Nah, jadi kalau COVID ini berlalu dan semua sudah mendapat vaksinasi, saya pikir kita akan kembali ke minimal blended learning. Oh ya, pada hari ini kita sedang menyediakan vaksinasi gratis ini untuk warga UNP di auditorium. Silakan bergabung kalau mau vaksin. Saya lihat fotonya tadi cukup ramai yang datang ya. Kita kerjasama dengan teman-teman kita, kemarin dengan Lanal, sekarang dengan Batalion 131 Yuda Braja, kemudian dengan Puskesmas Air Tawar juga. Anda akan dapat fasilitas vaksinasi di situ. Pengelolaan Pascasarjana tadi sudah dijelaskan di tingkat universitas. Mudah-mudahan semuanya bergabung di situ. Saya sempat hadir, tapi karena ada ujian skripsi saya tidak sampai selesai ya. Ke depan kita akan mudah-mudahan tahun ini sudah berubah status menjadi PTNBH, sehingga itu akan berpengaruh juga kepada pengelolaan pendidikan Pascasarjana. Jadi program Pascasarjana akan bermetamorfosa menjadi sekolah Pascasarjana. Penyelenggaranya tetap ada yang di bawah Pasca, ada yang di bawah fakultas, tetapi secara administratif itu akan dikelola oleh program Pascasarjana. Nah, kita ini kan ilmu kita kan namanya oligodisiplin, maka letaknya di fakultas ya. Nah, sementara yang multidisiplin itu letaknya di universitas di Pascasarjana. Perkenalan sedikit, kalau saya tidak sempat sampai akhir nanti mengikuti acara ini sebelum kita buka secara resmi. Nama saya Afrifa Khaidir. Saya sebetulnya dulu dasarnya itu di PKN ya. Pertama jadi dosen itu saya di PKN bersama dengan Bu Fat ya. Prof Azwarananda itu di samping senior ya juga mantan bos saya karena beliau mantan dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan sampai sekarang tetap menjadi inspirasi bagi saya. Dan lain-lain juga ya, Pak Suryanev itu sama dengan saya. Kalau Bu Maria itu juga mantan pimpinan saya karena beliau sempat jadi ketua jurusan ketika saya masih bergabung di PKN ya. Nah, kemudian karena mahasiswa semakin berkembang, ya kita mendirikan program studi ilmu administrasi negara dan saya pindah ke situ karena memang S2 saya yang kedua itu memang ke administrasi negara. Dan saya bersedia saja kalau Anda datang ingin tukar pikiran mengenai Pascasarjana ini, mengenai penyelesaian studi, mengenai lain-lain ya. Saya kebetulan wakil dekan 1 sekarang, berkantor di lantai 2 dekanat ya. Karena bagaimanapun saya sempat berkeliling di berbagai universitas di dalam dan luar negeri, jadi ya punya pengalaman lah tentang bagaimana kiat-kiat mengelola universitas dan juga berstudi ya. S1 saya dulu di Universitas Andalas, S2 saya di Universitas Airlangga, S2 saya yang kedua di Carleton University di Kanada, kemudian juga S3 saya di Malaysia di negara jiran ya. Dengan program yang by riset di situ. Jadi macam-macam pengalaman yang saya alami dan pernah juga mengikuti visiting scholar bersama Prof. Azwar dan Bu Maria juga ke perguruan tinggi di Amerika Serikat. Dan kemarin 2017 saya juga dapat kesempatan memanfaatkan dana dana SAME namanya untuk menjadi visiting scholar di Amerika Serikat. Nah, itu saja mungkin dan selamat bergabung, bersemangat dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Fat tadi, nggak perlu lama-lama menyelesaikan studi, yang penting fokus, ngatur waktu yang baik, gitu kan, dan jangan pernah kehilangan fokus. Artinya sibuk ya sibuk, tetapi saya pikir tidak terlalu sulit sebetulnya membagi waktu ya, karena beban studi kita kan juga normal-normal saja. Konsultasi dengan dosen juga bisa menggunakan berbagai macam moda ya, bisa lewat
telepon, bisa lewat WA, bisa lewat Zoom berdua juga boleh. Ya. Dan kalau mau bertemu muka ya mungkin harus bikin janji sebelumnya lah biar tidak lama menunggu. Ya. Nah kita siap untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para mahasiswa. Saya kira itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun sudah dimulai, mari kita ikuti orientasi mahasiswa program Pascasarjana, terutama untuk Prodi S2 PPKN di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selamat juga kepada Bu Susi Fitri Dewi PhD atas penyelenggaraan orientasi ini. Ini sebuah acara yang penting karena membuat mahasiswa merasa diterima sebagai keluarga besar kita di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Monik sebagai acara. Terima kasih banyak Pak Alf. Sama-sama Bu Susi. Terima kasih Pak Alf. Baiklah Bapak Ibu, kita minta kepada Prof. Azwarananda untuk memberikan sepatah kata dan sambutan kepada mahasiswa. Disilahkan Pak. Apalagi mau diberi dan lengkap tadi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Pak Wakil Rektor 1, Wakil Dekan 1 Pak Afrifa, Ketua Prodi Bu Susi, dosen-dosen, rekan-rekan, dan terutama kepada mahasiswa sekalian, selamat datang di Prodi S2 PKN UMP. Tentunya besar harapan kami Prodi ini bisa memberikan pelayanan terbaik dari segala aspek akademik dan non akademik sehingga sudah bisa menambahkan studi di lebih baik. Dalam manajemen modern nih Pak Afrifa kan selalu mengatakan begini ya, institusi pendidikan itu harus dikelola secara corporate management, jadi bukan lagi sebagai social institution management. Kalau sudah sosial artinya gini, mau masuk masuklah gitu, mau bimbingan silakan, mau belajar belajarlah, itu secara sosial namanya. Sama dengan pengurus masjid saja gitu. Nah, kalau corporate institution itu memang dihitung semuanya, masa studi saudara dihitung, IPK sudah dihitung, manajemennya juga itu bahwa saudara ini adalah semua adalah pelanggan utama kami gitu. Pelanggan utama kami. Tugas kami adalah mengurusi pelanggan. Teori umumnya mengatakan begini, ketika seseorang tidak mengurusi pelanggannya, maka pelanggannya akan diurus orang lain. Jadi Mitsubishi itu, Toyota itu kalau tidak diurus pelanggannya, pelanggan itu diurus orang lain. Jadi bapak ibu yang sudah punya istri suami, urus suaminya, urus istrinya, kalau tidak diurus orang lain nanti itu. Artinya kami ini saudara adalah pelanggan kami gitu. Jadi pelanggan itu harus diberi servis prima. Kepuasan pelanggan adalah tugas utama kami. Cuma saja nanti servis sudah prima dari kami, saudara tidak mau diberi servis prima, akan ini masalah nanti. Disuruh belajar, enggak mau. Disuruh datang, enggak mau. Disuruh baca, enggak dibuat. Suruh tugas, enggak dibuat. Itu kan pelanggan yang minta anci namanya. Enggak mau dilayani dengan baik. Kalau pelanggan yang minta anci, ya tentu kami melayani saja bisa. Tapi siap melayani. Diharapkan oleh Bu Ibu tadi, Bu Maria, Bu Fatma Riza, Pak Afrifa, Bu Prodi, Ketua Prodi juga mengatakan bahwa kita harus tamat tepat waktu, 2 tahun. Nah, itu barangkali ya, selamat belajar, optimis, semangat, semoga kita sehat semua dan terhindar dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Pak Wam. Baiklah Bapak Ibu mahasiswa dimanapun berada saat ini, tadi sudah kita simak pemaparan materi dari Bu Maria, Bu Fatma Riza, dan arahan dari Pak Bu Susi, Pak Afrifa, maupun Pak Prof. Azwarananda. Baiklah Pak, bila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan boleh raise hand saja atau langsung juga boleh.
Karena jumlah kita tidak banyak ya. Silahkan Bu Elizar, Pak Marilius, Pak Hendra, Pak Abrar Halim. Ya. Silakan berikan pertanyaan mungkin dalam waktu 5 menit ya, karena mau sholat Jumat ini bagi bapak-bapak. Ayo, ini ada yang resen nih, Rocky Arfan. Ada resen, silakan Pak Ruki. Ya, terima kasih Bu Monika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang saya sangat hormati, serta rekan-rekan. Saya Rocky Arfan, alumni S1 PPKN Unimed. Nah, kalau di dalam mungkin stambuknya saya stambuk paling muda ini Bapak Ibu sekalian, karena baru tamat di tahun ini, tahun 2021. Salam kenal, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Susi, Bu Monika, yang sudah sangat banyak membantu dalam saya pribadi untuk masuk di perguruan ini. Izin bertanya Bapak Ibu, secara pribadi mungkin pengalaman saya di S1 PPKN, nah dalam skripsi kami dan kajian skripsinya dibagi 3 Bapak Ibu sekalian. Itu ada kajian politik, hukum, dan pendidikan. Nah kebetulan saya mendapat ibaratnya kajian politik, sehingga skripsi saya bernuansa politik. Padahal kalau dalam jurusan kita harusnya kan pendidikan begitu Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sebenarnya konteks tesis nanti yang diharapkan, apakah ditekankan hanya kepada pendidikan ataupun warga negara, atau bisa mencangkup misalkan politik dikaitkan dengan warga negara, ataupun mungkin hukum, dan sebagainya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Monika. Terima kasih Pak Rocky. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, selagi kita menunggu pertanyaan lain masuk, kita serahkan dulu pertanyaan dari Pak Rocky kepada Bu Maria ataupun Bu Fat. Silahkan Bu. Silakan Bu Fat. Nah, Bu Fat bisa nih. Ya, terima kasih. Selamat kepada Rocky Arfan ya. Pertanyaannya, kalau kita memang di PKN ya kan pendidikan kewarganegaraan. Nah, tentu rohnya tesis kita itu, kalau enggak nanti sama saja dengan tes, kalau politik tidak sama tesis kita dengan tesis ilmu politik gitu ya. Nah, karena kita ada nuansa pendidikan kewarganegaraannya di situ. Jadi nanti yang ditekankan kalau kita bicara politik lebih misalnya kepada karakter dalam berpolitik, budaya dalam berpolitik gitu ya, partisipasi warga dalam berpolitik. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada bedanya nanti tesis S2 Magister PPKN di bidang politik dengan tesis S2 Magister Ilmu Politik di FISIP misalnya. Nah, di situ nanti mungkin pembimbing itu akan bisa mengarahkan, tentu kita akan menggunakan konsep-konsep yang arahnya ke pendidikan kewarganegaraan. Nah, di situ akan nampak nanti bedanya gitu. Ya. Jadi fokusnya akan kita geser ke pendidikan kewarganegaraannya. Jadi politik dalam khasanah pendidikan kewarganegaraan, kira-kira begitu. Hukum juga begitu. Ya, kalau ada yang mau meneliti tentang hukum, kita tidak meneliti hukum dalam pengertian hukum seperti di fakultas hukum gitu. Nah, kalau ada yang mau meneliti tentang masalah kejahatan, nah kalau orang hukum murni akan meneliti kejahatan itu pasal demi pasal kan begitu. Nah, kalau kita mungkin bukan itu, tapi mungkin dalam penegakan hukum, kesadaran hukum gitu ya. Apalagi transparansi, integritas penegak hukum itu mungkin, atau mungkin keadilan atau ketidakadilan di dalam penegakan hukum, kira-kira seperti itulah ya. Jadi bisa saja topik-topik bidang-bidang tertentu itu, tapi kita kita bungkus dengan pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fat, mungkin Maria mau menambahkan Bu.
udah lengkap tuh dari Bu Fat. Oh, baik. Prof mungkin Prof ingin meng-highlight ya pendidikan kewarganegaraannya. Udah lengkap. Oke, baik. Ada Bu Susi? Ya, karena kita punya ada mata kuliah pendidikan politik dan demokrasi ya. Artinya melalui mata kuliah pendidikan politik dan demokrasi ini, bagi mereka yang punya minat, yang punya antusias di bidang politik, itu akan bisa ditarik perspektif pendidikan kewarganegaraannya dalam persoalan-persoalan politik. Jadi tunggu saja Pak Roky Arfan, ada Ibu Dr. Al-Rafni dan Bapak Dr. Suryaneh yang akan membimbing Ananda untuk bidang politik. Monik. Baiklah Bapak Ibu, apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Bu Elizar. Elizar Hayu, disilahkan. Apa masih sempat ya Kak? Soalnya udah mau sholat Jumat ya. Masih bisa ya Kak Menik? Masih untuk satu pertanyaan ini masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Saya ingin bertanya tadi tentang penjelasan Ibu Dr. Fatmariza mengenai guru-guru yang disarankan itu lebih baik kepada penelitian yang bersifat di sekolah-sekolahnya, masalah isu-isu pendidikan di sekolah. Jadi saya mau tanya nih Bu, apa boleh ya Bu TK atau pendidikan tindakan kelas itu menjadi tesis gitu Bu? Harusnya boleh. Dan bahkan di kita di S1 belum boleh meneliti PTK. Nah, harusnya magister yang meneliti PTK karena itu kan kita bisa menemukan cara-cara baru, ya, model-model baru, strategi-strategi baru untuk memperbaiki proses pembelajaran, ya, atau untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran. Ya. Sangat boleh, ya, S2 magister, apalagi guru sebenarnya. Ketika Bapak Ibu guru meneliti tesis itu PTK, kemudian bikin jurnalnya nanti tentang hasil tesis itu, Bapak Ibu guru dapat dua, ya, satu dapat tesis tamat S2-nya, yang satu lagi Bapak Ibu bisa gunakan artikel itu untuk naik pangkat, gitu. Ya, apalagi kan S2 itu wajib publikasi di jurnal terakreditasi minimal Sinta 3. Ya, nah itu Bapak Ibu udah bisa naik pangkat pula, tamat kuliah naik pangkat, kan dapat dua Bapak Ibu ya. Kan jauh lebih apa ya, lebih ya sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampau, kira-kira gitu ya. Mungkin seperti terlampau. Terima kasih Bu Fat. Pak Wa mungkin bisa menambahkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saudara calon magister, saudara boleh melakukan penelitian kuantitatif yang minimal 7 jenisnya itu, boleh. Boleh penelitian kualitatif minimal 4 jenisnya, dan boleh penelitian gabungan atau mixed method. Mana tahu nanti ada yang ingin kalau bahasa Indonesia beria-ia gitu. Pak, kami ingin menggabungkan ini Pak. Ini yang kuantitatifnya boleh saja. Nah, jadi ketegaskan kata Bapak tadi boleh kuantitatif, boleh. Apa tadi? PTK itu adalah masuk kuantitatif. Salah satu model kuantitatif. Boleh kualitatif apapun boleh. Nah, boleh mix. Apalagi? Kan enggak ada lagi jawaban lebih seluas itu tuh. Lengkap sudah tuh. Terima kasih Monik. Terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk di penghujung waktu. Bagaimana Bu Susi? ya, silakan kita tutup lagi Monik kegiatan kita. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu kita sudah mau masuki sholat Jumat, orientasi kita pada siang hari ini sudah harus diakhiri. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Susi yang sudah memfasilitasi kegiatan. Kemudian
Ibu Maria Montessori dan Ibu Mariza serta Pak Prof. Azwarananda dan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa baru tahun 2021. Ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya dalam kegiatan lainnya dan dalam kegiatan perkuliahan bersama Bapak Ibu kita. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mun, terima kasih banyak sama-sama. Sama-sama Bu Susi. Izin live semuanya. Assalamualaikum. Iya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai bertemu besok mahasiswa dalam ruang kuliah kita. Tetap semangat, optimis.